Jadi mohon Ibu dan Bapak untuk memposisikan. Itu tadi anjing-anjing iya ya. Luar biasa. Bu, Damang, apa kabar? Di Jogja, di mana kabarnya mas? Jogja? Tidak di ruangan ini. Izin sebentar rombongan Bapak Sekda. Beda tuh sekarajihan pak. Ceria, ceria, ceria sekarajihan. Ada abi ngarenin jeung Bapak. Bapak Sekda, Bapak Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan kita hormati dan banggakan Sekda
struktural dari pendidikan, khususnya Pak Kami SD, sejarah, dan khusus Pak Yus. Terima kasih atas tempatnya dan kerjasamanya. Yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah, dan Bapak Guru yang hadir bersama-sama. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan acara yang direncanakan dalam keadaan sehat. Pak Sekda yang saya hormati, sudah sampaikan Pak Anak, saya kira maksud dan tujuan pertemuan hari ini kita bersilaturahmi, mengukuhkan, memperkenalkan, terus mempererat masukan Bapak khususnya di pendidikan, lebih khusus lagi tentu para kepala sekolah, para pengawas di lingkungan SD. Masukan kami tambah lagi SMP, Pak. SMP itu ada 57 negeri, ditambah sekitar 136 swasta. Kemudian teman-teman di pendidikan non formal, ini kebanyakan masyarakat, kita punya 10 PT berdasarkan perwal baru, dan kami sudah menugaskan sekarang 1 PT pembinaan kewilayahan, satu PT 3 kecamatan dengan koordinasi kewilayahan yang memang ini tugasnya lebih kepada pendidikan masyarakat sehingga lebih bergaul dengan masyarakat. Tambah alhamdulillah salah satu PT kita yang tadinya PT kedinasan sekarang menjadi PT Satuan Pendidikan Non Formal yang memang dulu cikal bakalnya mencari juga satuan pendidikan yang bernama Sanggar Kegiatan. Izin alhamdulillah dukungan pusat luar biasa karena kita di Jawa Barat ini bahkan di Indonesia hampir satu-satunya yang mempertahankan aset SKP ini untuk tetap dijadikan pendidikan non formal dengan lahan kurang lebih 4.500 meter, sehingga begitu sudah diperwakan tahun kemarin kita sudah didukung untuk mengembangkan menjadi pusat pengembangan khususnya di assessment center. Mohon dukungan ke depan, sudah dimulai dukungannya tahun ini dari sejak Bapak di KPTK sebelumnya dan sekarang, sehingga masyarakat nanti di luar sekolah juga harus kita terus dorong untuk terus meningkatkan pendidikannya melalui pendidikan. Jadi pasukan kami ini sebetulnya akhirnya sebaliknya, cuma yang sering kentara hanya yang sekolahan saja, yang tidak sekolah, yang harus sekolah di non formal ini barangkali juga adalah aset yang tentu perlu saya sampaikan kepada Bapak. Jadi kalau selama ini kita mengembangkan program pendidikan karakter Bandung Masaki agar anak-anak kita berkarakter Bandung Masaki, hari ini tema kita adalah para pendidik yang bermarwah karakter Bandung Masaki. Saya kira ini ide yang sangat brilian karena membangun karakter itu harus dimulai dengan keteladanan dari kita sendiri. Jadi kalau ini adalah berupa komitmen teman-teman menginisiasi kegiatan ini di hadapan saya, khususnya Pak Sekda sebagai pimpinan aparatur tertinggi di Kota Bandung, saya yakin teman-teman sudah aparatur yang bertugas di lembaga pendidikan, memimpin lembaga pendidikan, siap menjadi contoh masyarakat Bandung yang berkarakter Bandung Masaki yang patut ditiru oleh anak-anaknya, oleh teman-teman gurunya, dan oleh masyarakat. Kalau itu bisa terjadi terus-menerus, insya Allah saya kira kita bisa menyumbangkan yang terbaik untuk Bandung, bisa merubah anak-anak Bandung pada khususnya dan masyarakat Bandung pada umumnya. Di tengah kegalauan kita banyak tantangan, dan kita pemerintah sudah menegaskan fokus pendidikan dasar memang adalah pendidikan dan pendidikan karakter lebih banyak harus dicontohkan. Jadi saya apresiasi secara pribadi dan kebiasaan teman-teman kepala sekolah atas tema hari ini. Mudah-mudahan meresap di hati masing-masing sebagai komitmen diri di hadapan pimpinan kita yang bawah Sekda yang hadir. Kita akan melaksanakan apa yang sudah dideklarasikan bawah kota pendidikan karakter Bandung Masaki, dimulai dari kita sebagai unsur pimpinan pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing.
Saya kira apresiasi ini yang saya ingin sampaikan. Tentu saja dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua diberi jalan yang mudah bisa melakukannya, bisa membantu kemudahan yang sudah diagenda oleh Pak Sekda selaku pimpinan aparatur tertinggi di Kota Bandung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sekda atas kehadirannya. Mudah-mudahan barokah buat Bapak dan keluarga, buat teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Kepanasan ya Pak itu menyesuaikan ya Bu korsina nih guys. Awatos kembali dia maju. Nah korsina biasa nyantai benernya Kang Elinnya. Daipa dalam suasana silaturahim, korsina dicana biasa menyesuaikan. Ya. Jadi kedah disiplin mati. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Meli Surya Permana. Yang saya banggakan juga tentu bersama Kabin dan Kasih yang hadir hari ini. Yang saya hormati Yuson Pak Ana selaku Ketua Penyelenggara dan hadir juga seluruh yang hadir, para kepala sekolah SD, SMP, hadirin hadirat acara yang hadir hari ini yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan komitmen dalam rangka silaturahim, dalam rangka mewujudkan membangun sebuah kebersamaan, dan kita baru menyelesaikan sebuah tugas berat yang salah satunya adalah hampir 30 hari kita melaksanakan sahur ya anak ya, dan alhamdulillah kita sudah melewati, sehingga sebagai wujud rasa syukur hari ini kita menjadi komitmen dan menjadi sebuah budaya yang memang membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu bersilaturahim atau halal bihalal. Walaupun tadi saya berbisik ke Kang Suparti, ini acara silaturahim, tapi laporan panitianya secara curhat. Tapi itu mah bagian strategi guru biasa gitu. Kalau ya seorang BG pun paman teh guru teh Kang Ana. Saya terinspirasi dan saya bisa berdiri juga. Selalu saya katakan ini kan jasa-jasa guru. Nah, yang pertama barangkali karena ini momennya adalah silaturahim, Pak Eli, izinkan saya atas nama pemerintah kota, atas nama kedinasan, atas nama pribadi dan keluarga mengaturkan minal aidin wal faidin taqabbala minal wa minkum syamakum 1438 Hijrah. Mudah-mudahan melalui proses yang tadi saya sampaikan dan hari ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka, mudah-mudahan kita saling memaafkan karena sebagai manusia kadang-kadang kita tidak sadar baik dari sisi kedinasan ataupun secara person kita tidak lupa. Oh termasuk kepala UPT yang sudah saya lupa bertemu. Nah yang kedua yang beririsan dengan komitmen bagaimana tugas negara, saya selalu menyampaikan di berbagai event, tugas negara adalah sebagai leader servant. Jadi ada leader servant itu adalah dia punya fungsi mengatur, mengurus dan menata kelola
dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat. Nah, karena tugas leader server inilah, fungsi melayani inilah, saya pikir ini berkorelasi dengan apa yang tadi disampaikan Pak Eli oleh Pak Ana. Dan tadi juga saya sudah saling bertukar pikiran, mencari informasi baik Mas Fahri dan Pak Eli. Bahkan 3 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke Jogja, saya diingatkan juga oleh Pak Maman selaku asosiasi pengawas, dan lebih meyakinkan dan dibuat oleh Bumia, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Ana ya, dan kita akan berjuang di APBD perubahan yang beririsan dengan yang tadi katakan, kita tidak boleh ada kesenjangan yang luar biasa. Jadi saya juga mohon maaf atas nama pemerintah kota, karena saya diingatkan oleh Pak Eli itu belum lama dengan Bumia waktu itu ya Pak Eli, dan dipertegas di ruang sebelah. Jadi nggak salah kalau penginisiator perjuangan kedua, ada istilah, dan ini biasanya paling gampang diingat. Jadi saya insya Allah hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kenapa saya harus mendorong terhadap supporting Bapak dan Ibu sekalian? Karena yang saya sampaikan tadi, proses belajar mengajar ini ataupun apa yang menjadi 2030 adalah harapan besar. Kita ingin memberikan kontribusi terhadap bonus demografi, ini akan menjadi sia-sia ketika kita sebagai penyelenggara negara, khususnya guru, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu yang sangat produktif ketika ada persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Dan saya kira ini juga menjadi komitmen pemerintah, bagaimana care terhadap pendidikan. Tidak ada istilah untuk tidak. Oleh karena itu terus kami dorong, tidak hanya dari sisi kesejahteraan ya, tetapi juga kita akan terus bangun infrastruktur seperti yang kami sampaikan ke Kang Eli. 1-2 tahun ke depan jajaran Dinas Pendidikan harus mampu menjawab tidak hanya dari sisi konten bagaimana punish in reward, tetapi juga bagaimana kaitan SDM-nya juga ditingkatkan. Makanya diklat-diklat kompetensi dengan sertifikasi ini juga penting Kang Eli, karena di situ juga di samping kegiatan formal ada pendidikan usia dini itu Pak Eli. Di samping kita meningkatkan kompetensi budaya, karena Mas Agi itu juga antara intak dan intek itu harus ada keseimbangan. Saya kira ini sesuatu yang sangat dahsyat seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis. Ketika outcome-nya adalah menghasilkan sebuah murid-murid yang cerdas, yang Mas Agi tadi, itu akan lebih kokoh ketika karakter guru-gurunya juga diawali dengan karakter-karakter kita sebagian. Oleh karena itu ini sebuah spirit yang harus bisa menjadi mengingatkan kepada kita sekalian. Hal-hal lain saya kira tidak usah harus saya sampaikan, karena hari ini adalah hari kaitan dengan halal bihalal, dan sebagai komitmen saya katakan, saya ingin pastikan, karena memang sejak awal kita sudah membuat runtut Kang Anak berkaitan dengan progres, walaupun awal-awalnya masih terjadi ya, kaitan dengan pro dan kontra, walaupun itu tensinya kecil ya. Jadi kaitan dengan itu, karena memang dampak terhadap itu ini akan berkorelasi, ada multi efek kepada dimensi yang lain. Tetapi saya ingin pastikan yang dibangun bukan hanya semata-mata infrastrukturnya saja. Kalau kita komitmen terhadap pendidikan, tetapi tolong perhatikan adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu saya mengangkat tema ini karena yang saya katakan tadi,
bullshit lah ketika kita bicara tentang bank kita. Kalau kita sendiri di dalam perahunya itu bisa kita tuntaskan di dalam APBD perubahan. Tapi saya tidak jadi yang APBD perubahan, tapi minimal hari ini atau hari ini saya adalah sebetulnya dalam rapat dan musyawarah yang berkaitan dengan KPD rencana kerja pembangunan 2018. Dan saya ingin pastikan angka-angka kalkulasi 2018 memang kita sudah masukkan, jadi nggak usah khawatir ya. Nanti dalam APBD kurang belum karena belum disampaikan kepada dewan. Karena kami, dari saya, tim APBD harus menghitung kalkulasi. Jadi untuk memberikan besar pasang daripada akhir karena itu tadi, karena dari hitungan di bulan Februari Maret itu kita sudah memperoleh angka 380 miliar dengan dinas kesehatan hanya untuk menutupi karena kenaikan dinas pendidikan di 200 sekian, ditambah dengan kenaikan fungsional inspektorat dan dokter juga seluruh. Namun demikian tetap kita punya komitmen apakah bisa nanti diubah dan sebagainya juga bagi khususnya bagi pengawasannya bahwa kita akan atur P yang berkaitan SD, SMP dan juga nanti yang berkaitan pendidikan yang walaupun sekarang menjadi domain kewenangan provinsi dan saya kira provinsi juga dari karena kabupaten kota sudah jadi komite etap itu tidak mudah, tapi sebagai bentuk komitmen yang saya sampaikan tadi, peran dan fungsi negara dalam mengurus rakyatnya, saya katakan tidak dilihat komitmen besar terhadap pendidikan, caring terhadap hal-hal yang berkaitan ketidakmampuan masyarakat dalam hal pendidikan dan saya kira itu hal ya itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan yang kedua kalinya ritual Faidin 1438 Hijrah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga anak-anak dan melakukan cita-cita saya teman-teman. Saya ingin menjadi sehat dan saya ingin tidak ada cita-cita lain. Jadi kalau harapan adalah saya selalu berpikir bagaimana kita bisa bermanfaat terutama dalam yang kita naungi. Jadi seperti John Kennedy yang sampaikan, jangan sekali-kali selamanya berpikir apa yang negara bikin, ya kan? Tetapi sekali-kali kita berpikir apa yang dapat kita sumbangkan terhadap negara, apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi tugas kita adalah terus melakukan kajian dan kita tidak pernah tahu Allah bisa besok kita masih jadi kepala sekolah, bisa tidak, atau bisa jadi pendidikan, atau bisa saja menjadi sekda. Kita tidak pernah tahu Allah. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan utama doa sehat dan saya juga mendoakan kepada ibu senantiasa sehat karena saya merasa meyakini dari 100% bahwa di dalam Bapak dan Bulan akan lahir sebuah produktivitas, akan lahirlah anak-anak didik yang akan menggantikan yang kelak. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan terakhir saya mohon maaf kembali pada aroma atau seni seperti yang saya tadi kalau masak dulu itu ada ibu-ibu kalau ibu-ibu dulu catering ya ada ngiring-ngiring lawan saya karena kita harus berbagi karena di sana adalah ya wilayah itu pasti kita teh buru-buru baik dan ada yang ambil besar rambut atau jeli gitu ya jadi proses tapi juga ada terima kasih luar biasa dan nanti ada konten khusus teman-teman kan tadi. Jadi ketika saya tadi duduk, coba namun
dengan lancar. Amin.